Lukisan tua bergambar Damar Wulan itu tak pernah dijual. Bukan karena harganya mahal, tapi karena setiap pemilik sebelumnya ditemukan tewas dengan darah mengalir dari kedua mata. Ari, seorang kolektor benda antik dari Surabaya, adalah tipe orang yang tak percaya hal mistis. Ia sering berburu barang-barang tua ke pasar loak di daerah Jawa Timur. Suatu hari saat berkunjung ke Banyuwangi, ia ditawari sebuah lukisan tua berdebu dililit kain kafan lusuh. Lukisan itu menggambarkan sosok Damar Wulan berdiri gagah dengan keris terhunus dan latar medan perang yang gelap. Namun yang membuat Ari tertarik bukan hanya gambarnya, tapi tatapan mata Damar Wulan di lukisan itu terasa seolah hidup. Si penjual berbisik, "Lukisan ini dari zaman Belanda, pernah dimiliki bupati dulu. Tapi hati-hati mas, banyak yang gak selamat setelah punya lukisan itu." Ari hanya tertawa dan membeli lukisan itu. Lukisan dibawa pulang dan dipajang di ruang kerja rumahnya. Malam pertama, Ari bermimpi aneh. Ia berada di tengah medan perang kuno. Ia melihat seorang kesatria ditusuk dari belakang oleh pasukannya sendiri. Kesatria itu menatapnya dan berteriak, "Aku belum selesai." Esoknya, Ari mendapati darah menetes dari bingkai bawah lukisan. Ia kira hanya pewarna tua yang luntur, tapi keesokan harinya, asistennya Rian ditemukan tewas di kamar mandi dengan posisi duduk dan darah mengalir dari mata. Persis seperti yang disebut si penjual. Ari mulai panik, tapi tak ingin melepaskan lukisan itu. Ia percaya ini hanyalah kebetulan. Namun malam-malam berikutnya suara langkah kaki terdengar dari ruang kerja, padahal rumah kosong. Ari menemui seorang paranormal tua bernama Mbah Kromo di lereng Gunung Raung. Ketika melihat foto lukisan itu, wajah Mbah Kromo pucat. "Ini bukan Damar Wulan, nak. Itu arwah prajurit Majapahit yang dihukum karena mengkhianati sumpahnya. Ia dibunuh oleh orang-orang istana dan dikutuk tidak bisa masuk alam baka." Ternyata pelukis yang menggambar sosok tersebut melakukan ritual pemanggilan roh saat membuat lukisan itu, berharap lukisan tersebut jadi tempat penampungan jiwa. Tapi ritual itu gagal. Jiwa yang terperangkap justru menjadi iblis penuh dendam. Mbah Kromo memperingatkan, "Kalau lukisan itu masih kau simpan, yang kau cintai akan jadi korban berikutnya." Ari pulang dalam keadaan ketakutan. Ia berniat membakar lukisan itu, tapi saat membuka ruang kerja, lukisannya hilang. Tiba-tiba terdengar suara dari belakangnya. Lukisan itu tergantung kembali di dinding, tapi kini sosok Damar Wulan di dalamnya menatap lurus padanya dan tersenyum. Ari mulai muntah darah. Di lantai bayangan sosok berjubah perang muncul dan menusukkan keris tak terlihat ke dadanya. Saat tubuhnya terjatuh, darah mengalir dari kedua matanya. Rumah Ari kini kosong. Polisi menyimpulkan kematian mendadak akibat serangan jantung. Lukisan tidak ditemukan di tempat kejadian, tapi beberapa bulan kemudian lukisan itu muncul kembali di etalase toko loak pinggiran kota lain, menunggu korban barunya. Jika kamu melihat lukisan bergambar kesatria kuno dengan mata tajam menatapmu, jangan sekali-kali membelinya, karena mungkin kamu yang akan dilukis selanjutnya.